Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana merupakan salah satu metode uji regresi yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Ya, lalu adapun tujuan dari regresi linear yang pertama menghitung nilai estimasi rata-rata nilai variabel terikat berdasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Lalu ada syarat uji regresi linear sederhana. Yang pertama adalah data harus valid dan reliable. Yang kedua, data berdistribusi normal. Yang ketiga adalah jumlah variabel independen X adalah 1. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh dan peserta regresi linear sederhana. Contoh uji regresi linear sederhana. Sebagai contohnya, menghubungkan dua variabel numerik kadar Hb ibu dan berat badan bayi. Berarti dalam kasus ini, kadar Hb ibu sebagai variabel independen dan berat badan bayi sebagai variabel dependen. Dengan regresi, kita dapat memperkirakan besarnya nilai berat badan bayi bila diketahui data kadar Hb ibu. Persamaan uji regresi linear sederhana. Untuk melakukan prediksi, digunakan persamaan garis yang dapat diperoleh dengan berbagai cara. Salah satu cara yang sering digunakan itu dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square. Metode ini merupakan suatu metode pembuatan garis regresi dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat jarak antara nilai Y yang teramati dan Y yang diramalkan oleh garis regresi itu. Secara matematis, persamaan garisnya sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B kali X. Baiklah, saya Aulia Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menggunakan uji regresi linear sederhana pada SPSS. Sebelumnya, kelompok kami telah men-share data kelompok 10 regresi linear sederhana dalam bentuk SAP. Bisa teman-teman coba di rumah dengan menggunakan aplikasi SPSS yang teman-teman punya ya. Langsung saja untuk langkah yang pertama, pilih menu Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian pilih Linear, lalu diklik ya. Untuk kolom independen kita isi dengan kadar Hb ibu. Untuk kolom dependen kita isi dengan berat badan bayi. Lalu klik OK. Nanti terdapat tampilan output seperti ini ya. Terdapat 4 tabel. Yang pertama variable entered, kedua model summary, yang ketiga ANOVA, yang keempat koefisien. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan output pada tabel ANOVA dan model summary. Baiklah, inilah tampilan output kita dalam regresi linear sederhana. Di regresi linear sederhana ini, tahap pertama yang kita lihat outputnya yaitu pada tabel ANOVA. Di tabel ANOVA ini kita perhatikan nilai sig. Nilai sig di sini, jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, artinya tidak berpengaruh. Nah, di output kita di sini, nilai sig ini sebesar 0,009. Nah, 0,009 ini kan lebih kecil daripada 0,05. Jadinya, ada pengaruh variabel kadar Hb ibu terhadap variabel berat badan bayi. Nah, selanjutnya di sini yang kita lihat juga yaitu model summary. Di tabel model summary ini kita harus merhatikan nilai R dan nilai R square. Nah, nilai R di sini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan. Nah, untuk ring nilai R ini dapat teman lihat di gambar di samping.
Nah, pada tampilan output kita di sini, nilai R-nya itu sebesar 0,289. Nah, 0,289 ini kan terletak di ring antara 0,26 sampai 0,50 yang memiliki arti hubungannya itu sedang. Selanjutnya nilai R-square. Nilai R-square di sini yaitu menjelaskan seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Maksudnya di sini tuh nilai R-square ini menjelaskan seberapa besar sih persentase hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, pada output kita kan nilai R-square ini 0,083. Kalau kita jadikan persen itu menjadi 8,3%. Artinya, pengaruh kadar Hb ibu terhadap berat badan bayi adalah sebesar 8,3%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Arya Prasetya. Saya akan menjelaskan output pada tabel koefisien dan uji hipotesis. Tabel koefisien ini gunanya untuk mengetahui persamaan regresi yang diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel, di mana persamaan regresi itu Y sama dengan A plus BX. Nilai A dan B itu dapat kita lihat pada kolom B atau pada unstandardized coefficient. Nilai A itu sama dengan konstan dan nilai B sama dengan kadar Hb ibu. Langsung saja kita masukkan ke persamaan, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu sebagai berat badan bayi dan X sebagai kadar Hb ibu. Jadi berat badan bayi sama dengan 630,749 ditambah 117,981 kadar Hb ibu. Di tabel koefisien ini juga kita dapat menyimpulkan atau kita dapat membaca uji hipotesis, di mana jika p-value itu lebih kecil daripada alfa atau 0,5 maka HO ditolak atau HA diterima. Dan jika nilai p-value lebih besar daripada alfa atau 0,05 maka HO diterima atau HA ditolak. Nah, berdasarkan tabel koefisien ini atau output ini, nilai p-value itu dapat dilihat pada kolom signifikan. Nah, 0,009 dan jadi p-value itu kurang dari alfa atau 0,5 sehingga HO ditolak dan ada hubungan linier antara kadar Hb ibu dengan berat badan bayi. Baiklah, perkenalkan saya Nadia Cikayu. Jadi, di sini saya akan menjelaskan langkah selanjutnya itu bagaimana cara pembuatan tabel saji dan interpretasi dari uji regresi linier sederhana. Baiklah, untuk tabel saji yang pertama itu ada variabel. Variabel ini adalah variabel independen atau kadar Hb ibu. Lalu, ada juga R atau nilai korelasi yang menentukan hubungan antar variabel. Di sini R-nya bernilai 0,289, artinya R 0,289 termasuk yang berhubungan mempunyai hubungan yang sedang. Lalu ada juga R2. R2 di sini atau koefisien determinasi, atau kalau di tabel model summary itu terdapat tulisan R-square. Nilai R-square di sini menjelaskan seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nah, nilai R2 di sini ada 0,083. Artinya, pengaruh kadar Hb ibu independen terhadap berat badan bayi dependen adalah sebesar 8,3%. Lalu, ada persamaan garis. Persamaan garis yang telah ditentukan tadi yaitu Y sama dengan A plus BX. Maka, berat badan bayi sama dengan 630,749 plus 117,981 dikali dengan kadar Hb ibu. Dan ada juga p-value yang telah dianalisis di awal tadi, bisa dilihat di output pada tabel ANOVA, yaitu nilai signifikannya 0,009. Sehingga dapat kita interpretasikan bahwa hubungan kadar Hb ibu dengan berat badan bayi menunjukkan hubungan yang sedang dengan R 0,289 dan berpola positif. Artinya, semakin bertambah kadar Hb ibu, semakin besar berat badan bayinya. Nilai koefisien determinasi atau R2
0,083, artinya persamaan garis regresi yang kita peroleh menerangkan 8,3% variasi berat badan bayi, atau persamaan garis yang diperoleh cukup baik untuk menjelaskan variabel berat badan bayi. Hasil uji statistik didapatkan ada hubungan yang signifikan antara kadar Hb ibu dengan berat badan bayi, yaitu P 0,009.